Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, MPMB 1 A02 1029. Saya akan menjelaskan teori hukum alam abad ke-17. Aliran hukum alam ini berpendapat bahwa hukum berlaku universal atau umum. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Teori hukum alam abad ke-17 untuk memecahkan soal bagaimana terjadinya negara atau asal-usul negara, maka teori hukum alam berpokok pangkal pada keadaan manusia pada waktu negara itu sendiri belum terbentuk, belum ada, jadi masih dalam keadaan alam bebas, masih dalam keadaan state of nature. Manusia dalam keadaan ini disebut manusia in picto. Selanjutnya, kemudian bagaimana manusia dari keadaan alam bebas itu beralih ke keadaan mereka terikat oleh peraturan negara, bahwa dalam keadaan alam bebas itu manusia sesungguhnya telah mempunyai rasio akal, jadi sudah dapat berpikir. Kemudian dengan rasionya itu mereka dapat mengetahui bahwa kebebasan yang terdapat dalam keadaan state of nature itu meringan jiwa dan miliknya, karena memang keadaan tidak teratur, keadaannya adalah bebas sama sekali, maka tidaklah mengherankan kalau manusia yang satu menganggap manusia yang lain sebagai musuhnya. Malahan ada yang berpendapat sebagai serigala. Dan ada juga para tokoh-tokoh abad ke-17, yaitu 1. Grotius atau Hugo de Groot 1583 sampai 1645, 2. Thomas Hobbes 1548 sampai 1679, 3. Benedictus de Spinoza 1632 sampai 1677, 4. John Locke 1632 sampai 1704. Dan ada juga menurut teori para tokoh, yaitu Grotius atau Hugo de Groot 1583 sampai 1645, hukum alam merupakan hukum yang muncul sesuai kodrat manusia. Hukum alam yang ia maksud juga tidak mungkin bisa diubah secara ekstrem, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Memang benar ia mengatakan bahwa hukum alam diperoleh manusia dari akalnya, tapi perlu diingat kalau Tuhanlah yang telah memberi kekuatan untuk menghubungkannya. Selanjutnya, Thomas Hobbes. Pada pemikiran Thomas Hobbes yang mengemukakan bahwa hak alamiah direct of nature adalah suatu kebebasan tiap manusia untuk menggunakan kekuatannya sendiri sesuai dengan kehendaknya dalam rangka pemeliharaan atas dirinya demi hidupnya. Dan selanjutnya, Benedictus de Spinoza. Pemikiran Spinoza terkenal adalah petua mengenai substansi tunggal aula atau dunia. Hal ini beliau katakan karena untuknya Tuhan dan dunia semesta adalah satu, dan Tuhan juga bermodal ada seluruh dunia jasmania. Oleh karena pemikiran ini, Spinoza pun dikatakan untuk penganut partetisme monistik. Selanjutnya, John Locke. Teorinya John Locke bahwa manusia ada di alam bebas. Keberadaan alamiah mendahului keberadaan negara. Dalam alam bebas, manusia mempunyai hak alamiah, yaitu tak yang dimiliki secara pribadi seperti hak hidup, kebebasan, dan kemerdekaan. Dan selanjutnya, teori hukum abad ke-18. Telah diterangkan bahwa dalam abad ke-18 fungsi hukum alam mendapat perubahan dari menerangkan menjadi menilai. Aliran yang sangat berpengaruh pada abad ke-18 yang ingin menguji segala sesuatu yang ada berdasarkan rasio, dan yang tidak mau menyerah begitu saja terhadap keadaan yang ada, terutama keadaan ditimbulkan oleh sejarah, adalah aliran Ablakarung oleh von Schmidt. Larung disalin dengan pencerahan. Dan ada juga para tokoh abad ke-18. Yang pertama Patrick yang Agung, 2. Montesquieu, 3. J.J. Rawls, 4. Immanuel Kant. Dan
Ada juga teori menurut Ejiraus bermula pada dasar bahwa setiap orang adalah bebas, tetapi melalui argumen awal yang dia berikan, yaitu bahwa setiap orang adalah terikat pada sesuatu, seperti contohnya Buddha pada zaman Yunani kuno. Sekian presentasi dari saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.